Baik, kembali. Pelajaran pada sore hari ini judulnya Korban dan Hari Raya. Ini pelajaran bagus juga buat anak-anak, supaya anak-anak mengerti tentang korban di Ka'bah. Masih ada hubungannya dengan Hari Raya, supaya kita makin mengerti kenapa kita tidak merayakan Hari Raya lagi. Khususnya yang 7 Hari Raya di buku Imamat pasal 23. Sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Bagi yang bisa bertelut, boleh bertelut. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari Sabat ini boleh menikmati persekutuan, pelajaran firman Tuhan, puji-pujian dan doa. Dan sore hari ini terima kasih atas acara dari anak-anak, agar mereka bertumbuh dalam pengetahuan akan firman-Mu dan boleh diubahkan. Kami semua dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami akan lanjutkan dengan acara pelajaran Alkitab. Tuhan campur tangan, kebutuhan kami adalah Roh-Mu yang kudus ya Yesus, untuk menuntun bukan hanya hamba-Mu, tapi kami semua yang mendengar. Demikian juga dengan anak-anak, agar mereka mengerti dan menjadi kebaikan bagi mereka. Pimpin dari awal hingga akhirnya, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita mulai korban dan hari raya. Salah satu korban yang akan kita pelajari sore hari ini adalah korban petang dan pagi, atau pagi dan petang, yang sering disebut dengan korban harian. Mari kita buka Bilangan 28 ayat 3 dan 4. Bagi yang tidak membawa Alkitab, ada di layar. Dikatakan, katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari, sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Ini dilakukan setiap hari. Ada 2 domba, 1 pagi, 1 senja. Ya. Nah, bagi para pemelihara hari raya, korban pagi dan petang ini tidak lagi digunakan. Sebab sudah digenapi. Ya. Kegenapannya sudah ada, korban pagi dan petang ini. Apa buktinya? Ya. Jadi kalau pagi 1 domba, petang atau senja 1 domba. 1 hari berapa domba? 2 domba. Setiap hari, bayangkan ini ya. Setiap hari 2 domba. 1 pagi, 1 senja. Ini sudah digenapi karena ini lambang kematian Yesus. Yang pertama, kita baca Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi pagi jam 9 Yesus disalibkan. Ya. Kemudian Markus 15 ayat 34 berkata, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu jam 3 sore. Ya. Itu sebabnya ada 2 korban pagi dan petang. Pagi dan petang atau senja. Karena Yesus disalib jam 9 dan dia menyerahkan nyawanya jam 3. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang merayakan hari raya menyatakan bahwa korban domba sembelihan tidak perlu lagi, betul. Ya, sebab sudah digenapi dalam kematian Yesus. Ya. Nah, apalagi untuk korban sehari-hari? Apakah hanya domba? Kita baca lagi ya. Bilangan 28 ayat 5-7. Ya, Bilangan 28 ayat 5-7 dikatakan, juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap, yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan.
Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Jadi tidak hanya domba, saudaraku dalam Tuhan, dan juga anak-anak. Bukan hanya domba yang dipersembahkan pagi dan senja. Ada juga yang disebut dengan korban sajian, atau dalam bahasa Inggrisnya meat offering. Ya, kata meat ini kata yang sering digunakan oleh saudara-saudara kita pemelihara hari raya. Meat itu artinya makanan. Meat memang artinya daging, tapi dalam bahasa Inggris kuno, meat itu artinya makanan. Ya. Lalu pada persembahan itu juga akan diberikan korban curahan. Ya. Korban curahan atau dalam bahasa Inggrisnya drink offering. Jadi ada korban sajian yang berupa makanan dan juga ada korban curahan yang berupa minuman. Nah, yang pertama kita lihat korban sajian. Korban sajian itu disebut 1/10 eva tepung dan 1/4 hin minyak tumbuk. Ya. Anak-anak atau mungkin orang-orang yang suka bikin roti, jika tepung diolah dengan minyak akan menjadi roti. Tapi karena tidak pakai ragi, namanya roti tidak beragi. Jadi dikatakan 1/10 eva tepung diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Diolah jadi roti dia, roti tidak beragi. Ya. Jadi 1/10 eva tepung terbaik dengan 1/4 hin. Nah, 1 eva itu sama dengan 36 kilogram. 1 hin sama dengan 6 liter. 1/10 eva artinya 3,6 kilo. Lalu 1/4 hin sama dengan 1,5 liter. Ini yang harus disiapkan untuk korban pagi dan korban petang. Apa buktinya? Kita baca dalam Keluaran 29 ayat 38. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Jadi kalau dibilang korban curahan itu namanya drink offering atau persembahan minum yang berupa anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi, harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Jadi pada pagi hari apa yang dikorbankan? Domba, lalu ada korban sajian berupa apa itu? Tepung yang diolah dengan minyak. Lalu ada korban curahan, yaitu anggur. 1 domba, lalu ada tepung 3,6 kilo ditambah dengan 1,5 minyak diolah. Jadi roti tidak beragi. Kalau di dalam ayat yang lain dikatakan roti bundar tipis. Lalu ada 1,5 liter ya anggur nantinya. Ya, jadi kalau kita melihat yang pertama adalah domba pagi, lalu roti pagi, domba sore, roti sore. Ya. 3,6 kilo dicampur dengan 1,5 liter. Itu pagi dan petang. Berarti satu hari 7,2 kilo tepung. Lalu 3 liter minyak tumbuk. Minyak apa ini? Minyak zaitun ya. Bukan bimoli atau saya, ya bukan itu ya. Ini kalau di supermarket di seksi barang impor ya. Minyak zaitun, Bertolli, apalagi itu. Ya, merek-merek mahal ya. 3 liter, bukan 1 liter, 3 liter per hari. Nah, kalau tepungnya tepung apa ini? Tepung gandum ya. Bukan seperti yang biasa kita beli di toko. Apa namanya itu? Segitiga biru atau cakra ya. Di Timika belum ada saya lihat dijual. Kalau mau beli lewat online itu rata-rata 25.000 per kilo. Ya. Kalau 7,2 kilo per hari berarti kita harus siapkan anggaran kurang lebih 180.000 untuk menyiapkan tepung
gandum. Nah, minyak zaitun di supermarket yang 1 liter itu harganya sekitar 250.000. Jadi kalau 3 liter berarti 750.000. Ya. Ditambah 180 kurang lebih 200 berarti 950.000 baru untuk tepung, minyak dan minyak saja. Ya. Itu per hari. Ya, per hari. Nah, tadi ada minuman. Kita baca ayat 7. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Korban curahannya itu anggur. Anggurnya 1/4 hin. 1/4 hin tadi 1,5 liter, 1 hari berarti 3 liter karena kali 2, pagi dan senja. 1 liter jus anggur itu rata-rata yang asli ya, yang murni itu 100 ribuan, merek-merek luar negeri. Ya, ini saya cek di online. Berarti kalau 3 liter perlu anggaran 300.000. Itu untuk anggur saja. Ditambah dengan tadi tepung sama minyak yang sudah 900-an ribu, berarti totalnya sudah 1,3 juta per hari untuk tepung, minyak, dan anggur. Kita tidak bicara domba, karena domba sudah digenapi katanya. Ya, digenapi. Ini untuk sehari-hari, ya. Nah, apakah kalau domba kita sudah lihat maknanya. Nah, sekarang apa makna daripada roti dan anggur dalam Alkitab? Ini perlu kita ketahui. Tapi sebelum itu, kita lihat bahwa saudara-saudara kita yang memelihara hari raya tidak melakukan hal ini setiap hari. Itu korban sehari-hari, tapi mereka tidak lakukan setiap hari. Mereka melakukannya hanya pada 7 hari raya, sebagaimana dalam Imamat 23, serta pada hari Sabat. Nah, yang saya ketahui, saya tidak tahu yang saudara ketahui ya, yang saya ketahui adalah, nanti mungkin yang di Zoom juga kalau ada yang mau bersaksi boleh, yang saya ketahui adalah tidak semua mengikuti pedoman Alkitab dalam ukuran membuat roti dan anggur. Jumlah tepung dan minyak dan anggur sesuai kebutuhan atau keputusan individu atau kelompok masing-masing. Jadi semua tidak ikut yang tadi. Yang di Amerika, sesuai kesaksian yang saya dengar, tidak menggunakan 3,6 kilo, 1,5 liter, 1,5 liter, tidak menggunakan itu. Tapi yang di Australia menggunakan. Sebab yang di Australia mau lebih sempurna katanya, lebih pas dengan yang di Alkitab. Tapi yang di Amerika bikin sesuka mereka, ya. Jumlah tepungnya, jumlah minyaknya, jumlah anggurnya ya suka-suka mereka, sesuai kebutuhan. Tapi kalau yang di Australia tidak. Ya. Jadi dalam melaksanakannya sudah beda-beda mengenai pembuatan roti dan anggurnya. Jadi kita perlu tahu itu supaya kita bisa melihat bahwa kalau mau ikut hukum Taurat dalam melakukannya ya jangan main-main. Ikut ya ikut, jangan setengah-setengah. Dan perhatikan untuk hari Sabat, kita lihat yang di Amerika belum, yang di Australia sudah. Perhatikan yang hari Sabat, bilangan 28 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini, pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Jadi artinya apa di sini? Double, tambah banyak, ya. Jadi pada setiap hari ada 7,2 kilo tepung yang harus diolah untuk jadi roti dengan 3 liter minyak pada hari Sabat kali 2. Jadi pada hari Sabat totalnya menjadi 14 kilo tepung. Tepung apa? Tepung gandum, ya. Kalau soal harganya nanti kalikan sendiri. Tadi saya bikin harga itu untuk menjadi gambaran bagi kita bagaimana bangsa Israel harus berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Setiap hari ada domba, ada tepung, ada minyak, ada anggur yang harus dipersembahkan setiap hari. Dan pada hari Sabat kali 2.
Yang di Amerika belum melakukan, yang di Australia sudah melakukan. Jadi pada hari Sabat mereka kali 2. Saya kalau bikin roti, 1 kilo tepung mau diadon, lumayan juga ini tangan ini. 1 kilo tepung, kita campur dengan air, dengan minyak, terus kita adon, 1 kilo lumayan. Ini 14 kilo. Berarti harus pakai apa ini? Kalau boleh pakai mesin, ya. Mesin pengadon roti yang 20 kiloan itu harganya kurang lebih 20 juta. Ya. Jadi mesti punya mesin untuk pengaduk roti. Ya. Nanti setelah jadi 1 kilo saja kita bikin untuk menjadi roti tidak beragi yang bulat-bulat, kurang atau lebih? Lebih ya, banyak sisa 1 kilo ini. Ini 14 kilo kita mau jadikan. Makanya yang di Australia mereka undang sebanyak-banyaknya orang. Mari kata dia, nikmati dengan penuh sukacita hari raya kita makan bersama roti. 14 kilo mau dimakan satu kampung tidak habis-habis itu. Ya. Jadi waktu saya mendengarkan mereka bicara menjelaskan itu kepada yang di Amerika, saya tersenyum-senyum kasihan mereka ini. Mau menghabiskannya mereka undang dengan cara apa? Mempromosikannya bahwa luar biasa ini acara yang sangat menyenangkan, kita berenang di dalam roh suci. Waduh, bagaimana sih saya pikir berenang dalam roh suci ini? Ya. Karena mereka berusaha menarik perhatian orang supaya mari bergabung, mari ikut. Kasih habis nih roti 14 kilo. Bagaimana kita mau habiskan? Ya. Jadi jangan pikir saya menyampaikan ini tidak ada yang lakukan. Sudah ada yang lakukan. Karena mereka apa? Mau mengikuti hukum Taurat sesuai Alkitab, hari raya. Nah ini. Dan yang dihapuskan hanya dombanya. Kalau dalam prosesi hukum Taurat, roti dan anggur tersebut ada yang dipersembahkan menjadi korban bakaran yang menjadi bau-bauan harum bagi Tuhan. Jadi kalau dalam upacara Ka'bah tidak semua dimakan oleh imam. Ada yang dipersembahkan di mezbah korban bakaran. Saya tidak tahu apakah kaum pemelihara hari raya melakukan yang sama atau tidak. Kalau mereka melakukan hal yang sama, membuat korban mezbah bakaran dan mempersembahkan rotinya di situ, apa masalahnya? Kalau kita mau mempersembahkan korban di atas mezbah, ini 3 harus lengkap. Tidak bisa, karena saya mau ini roti 14 kilo, siapa yang mau habiskan? Di Alkitab dikatakan ada yang dipersembahkan di atas mezbah. Kalau gitu saya bakar di atas mezbah, saya bikin mezbah hanya untuk bakar roti. Tidak bisa. Harus ada domba. Karena yang pertama Tuhan katakan apa? Domba siapkan 2. Habis itu apa? Korban sajian. Habis itu korban apa? Curahan. Tidak bisa, ini enggak usah, ini saja. Kita bikin acara bukan main-main, bukan suka-suka kita. Ya. Jadi setahu saya, mereka tidak bakar. Mereka makan. Makanya mereka undang sebanyak-banyaknya orang untuk bisa menikmati sajian roti yang banyak ini. Ya. Tidak beragi. Yang beragi saja susah kita mau habiskan. Meskipun sudah empuk ya kalau beragi. Kalau tidak beragi ini kurang empuk. Mau kasih habis lagi ya. Jadi kita perlu tahu dasar ini supaya kita jangan sembarang membuat pengajaran atau doktrin. Hati-hati kalau kita tidak lihat dasarnya. Kita harus lihat dasarnya. Itu sebabnya kita ulang-ulang. Kalau namanya hari raya harus kemana? Ke Yerusalem. Itu ingat baik-baik, harus ke Yerusalem. Jadi kalau dibikin di tempat lain, sudah menyalahi yang disampaikan oleh Alkitab. Tidak ada dalam Alkitab dikatakan boleh membuat di tempat lain. Tidak ada. Dan kenapa tidak ada lagi disampaikan? Karena sudah digenapi. Itu dia ya, sudah digenapi. Kalau belum digenapi, Tuhan akan kasih pedoman. Bahwa mulai sekarang boleh di luar Yerusalem. Karena di Yerusalem Ka'bah sudah tidak berfungsi. Sebab tiranya sudah robek. Silakan kalian mainkan di mana-mana. Kalau memang itu masih berlaku. Kembali kepada roti dan anggur. Supaya kita lihat tadi, domba lambang mengenai Yesus.
Bagaimana roti dan anggur? Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti lambang siapa? Lambang Yesus. Roti lambang Yesus. Bagaimana dengan anggur? Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Anggur ini lambang siapa lagi? Yesus. Ya. Jadi baik anggur dengan roti lambang siapa? Yesus. Domba lambang siapa? Yesus. Roti lambang siapa? Yesus. Anggur lambang siapa? Yesus. Ya. Darah Yesus terutama. Kita baca Imamat 17 ayat 11 supaya kita melihat kenapa darah ini perlu dilambangkan. Ya. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ayat 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Darah itu adalah nyawa, dan nyawa itu adalah hidup. Karenanya anggur yang adalah lambang darah Yesus adalah lambang hidup Yesus. Sebab kita diperdamaikan dengan perantaran hidup Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa darahnya adalah perjanjian yang baru. Sebab yang lama sudah berlalu, yaitu darah domba dan anggur curahan, yang adalah lambang. Nanti kita akan lihat, sebagaimana kita pelajari. Supaya ini kita berpikir, ingat lagi. Karena itu kunci dasar kenapa dibilang perjanjian baru. Ya, sebab Yesus kasih kepada kita suatu upacara juga, yaitu upacara apa? Perjamuan suci. Makan apa di situ? Roti dan anggur juga. Jangan nanti mereka bilang, oh kan sama roti dan anggur. Apa bedanya kita makan roti dan anggur sesuai dengan hari raya? Bisa lihat ya. Harus mengerti kita bedanya. Kalau tidak, kita akan terjerumus sama-sama makan roti dengan anggur kok. Kenapa nggak bikin di hari raya Paskah saja? Oh makan roti anggur juga. Iya kan? Oke, kita lanjut dulu nanti supaya kita lihat bedanya dan nanti mudah-mudahan bisa dilihat dan mengerti. Supaya jangan terjerumus kepada hal-hal yang salah. Jadi kembali kepada roti dan anggur. Dalam pedomannya Tuhan nyatakan ada minyak 1,5 liter untuk setiap korban. Di mana minyak itu ditaruh? Dalam roti, ya. Dalam membuat roti kita harus campur tepung dengan minyak. Nah, apa minyak dalam Alkitab? Roh ya, Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi minyak adalah lambang Roh Kudus, yaitu roh yang berasal dari Tuhan dalam huruf besar, yang kita sudah pelajari. Dia adalah Allah Bapa. Jehovah. Karenanya roh Tuhan dalam ayat ini sama dengan roh Allah Bapa, dan roh Allah Bapa adalah roh yang kudus atau Roh Kudus. Jadi minyak adalah lambang daripada Roh Kudus. Nah, kalau kita balik ke roti tadi, roti itu terbuat dari tepung dan minyak. Kita sudah lihat minyak adalah Roh Kudus, ya. Tepung apa? Tepung itu adalah tubuh, tapi kita harus lihat dari Alkitab, ya. Nah, untuk memahami tepung itu apa, kita lihat ada 2 korban. Yang pertama korban sajian, sebagaimana tadi kita lihat, tapi kita perlu ulangi sedikit. Kemudian yang kedua korban pengampunan dosa. Yang pertama kita lihat korban sajian. Imamat 2 ayat 4 dan 5. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak,
atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Jadi ingat, kalau korban sajian seperti tadi, pagi dan petang, itu harus dari tepung dan minyak. Dicampur, baru itu dipanggang. Ya. Nah, sekarang ada hal yang serupa tapi untuk korban pengampunan dosa. Pedomannya dalam Imamat 5 ayat 11 dan 12. Dikatakan di sana, tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Perhatikan, tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatan, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban. Jadi kalau korban sajian, tepung tambah minyak. Kalau korban pengampunan dosa, tepung dan hanya tepung. Ya. Tidak boleh ada minyak dan kemenyan. Supaya nanti kita ingat pada waktu Yesus mati, ada dia di rempah-rempah? Tidak ada. Tidak boleh ada kemenyan. Ya. Jadi korban sajian, tepung diolah dengan minyak, dan dibubuhkan dengan kemenyan. Namun pengampunan dosa tidak boleh dengan minyak, dengan kemenyan. Nah ini tepung ini buat siapa? Buat orang yang tidak mampu. Pertama, kalau pengampunan dosa, apa yang harus dibawa? Kambing dan domba. Kalau kita mampu, kita harus bawa kambing dan domba. Tapi kalau tidak mampu, kita harus bawa 2 burung tekukur atau 2 burung merpati. Bagaimana dengan orang tua Yesus? Apa yang mereka bawa ke Ka'bah? Merpati ya, kalau ingat lagi, orang tua Yesus miskin, saudaraku dalam Tuhan. Tidak sanggup bawa kambing dan domba. Mereka bawa burung merpati. Waktu mereka datang ke Ka'bah membawa Yesus untuk diserahkan. Miskin mereka. Jadi kita harus bersyukur yang ada di ruangan ini dan juga di Zoom. Masih berada kita dibanding Yesus. Ya. Dan kalau tidak mampu lagi untuk bawa kambing domba, tidak mampu bawa burung tekukur atau burung merpati, bawa tepung. Saking miskinnya dia harus bawa tepung. Ya. Jadi ada 3 sarana korban untuk pengampunan dosa. Ya. Tekukur dengan merpati mirip. Merpati lebih besar dari tekukur. Tekukur lebih kecil. Merpati lebih mudah dipelihara daripada tekukur yang cenderung liar. Merpati cenderung warnanya polos. Kalau tidak putih, coklat. Tapi kalau tekukur ada coraknya, ya, ada coraknya. Jadi kalau tidak mampu, bawa 2 tekukur atau 2 merpati, gitu ya. 1 untuk korban persembahan kepada Tuhan, 1 untuk pengampunan dosa. Makanya dibawa 2. Ya. Nah, kalau tidak mampu bawa burung, bawa tepung 1/10 eva. Ya. Berapa 1/10 eva tadi? 3,6 kilo. Ya. Tanpa minyak dibakar sebagai korban. Maka tepung itu sama dengan kambing atau domba, sama dengan tekukur. Ya kan, kalau tidak bisa ini bawa ini, tidak bisa ini bawa ini. Berarti ketiga itu sama. Kambing domba, burung dengan tepung itu sama statusnya sebagai korban. Dan oleh karena sama statusnya, makanya itu adalah lambang daripada tubuh Yesus. Yang dikorbankan untuk pengampunan dosa kita. Jadi, ya, roti itu terbuat daripada tepung yang diolah dengan minyak. Minyak adalah lambang Roh Kudus, tepung adalah lambang daripada tubuh Yesus. Ya. Tubuh Yesus yang hancur. Sebab ingat, kalau kita pelajari lagi mengenai mezbah korban bakaran, kalau mau pelajari lagi ada di YouTube itu. Kalau kita ingat lagi mezbah korban bakaran, di atasnya itu ditaruh
korban, yaitu hewan, dengan lemak-lemaknya. Dibakar sampai habis menjadi apa? Abu. Ya. Jadi abu. Kita buka lagi Imamat 9 ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka lalu sujud menyembah. Jadi dibakar semuanya sampai habis jadi abu. Ya. Kita baca Imamat 6 ayat 10. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Jadi semua yang dibakar menjadi abu. Makanya tepung itu bisa jadi perwakilan daripada kalau tidak mampu beli apa? Kambing domba dan burung merpati atau tekukur. Karena pada akhirnya semua menjadi abu. Nah, apakah abu itu? Karena abunya juga ada pelajaran. Ya, dibuang di samping mezbah. Kita baca Maliaki 4 ayat 1 sampai 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bencingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Abu itu adalah lambang atau simbol dari sisa atau hasil daripada penghapusan dosa itu. Pada waktu dunia ini kosong, kan semua di surga berapa lama? 1000 tahun. Sebelum Yerusalem baru mendarat di atas bumi ini, apa yang terjadi? Bumi diperbaharui, dibersihkan oleh api. Itulah yang namanya neraka. Yang orang-orang yang tidak selamat itu atau orang-orang fasik bersama setan akan berusaha menyerang kota suci itu. Dan pada saat itulah akan diturunkan api untuk menghanguskan mereka. Jadi orang-orang yang fasik itu dengan setan akan dibakar menjadi debu. Dan itulah nanti pada waktu Yerusalem turun dan mendarat di dunia ini, orang yang benar akan injak debunya. Itu sebabnya pada upacara di Ka'bah, korban yang dipersembahkan di mezbah korban bakaran, setelah dia menjadi abu, dia ditaruh di mana? Dia ditaruh di samping mezbah, yaitu di hadapan sebelah timur. Ya, saya tidak bahas semua di sini, bisa ulangi lagi pelajaran mengenai mezbah korban bakaran. Jadi debunya itu ditaruh dulu di sebelah timur. Sebelah timur itu menghadap kemana? Pintu. Karena pintu masuk Ka'bah itu di sebelah timur. Ya. Jadi orang yang lewat akan lihat ada tumpukan abu di samping mezbah korban bakaran. Untuk menjadi pelajaran, terutama bagi anak-anak akan dikasih tahu, itu adalah akibat dosa. Akibat dosa seperti itu nantinya, dibakar dan jadi abu. Nanti ada waktunya, imam akan lepaskan jubah besarnya, dia akan hanya memakai lenan putih saja. Dia akan ambil itu abu, dia bawa keluar daripada Ka'bah, pelataran Ka'bah, dia akan bawa keluar dari perkemahan bangsa Israel ke tempat yang tahir. Ya. Sebagai lambang yang tadi itu dibuang di situ. Karena pada waktu dunia ini dimurnikan, dibersihkan, menjadi tahir kan. Nah, debunya itu atau abunya itu diinjak-injak sama orang benar, itulah orang-orang fasik dengan setan yang habis terbakar. Ini pentingnya kita memahami debu itu atau abu. Mungkin lebih bagus abu ya, bukan debu. Abu. Jadi abu ini bukan sembarangan ditulis di Alkitab, ada maknanya abu ini. Jadi supaya kita mengerti kenapa itu tepung diterima sebagai lambang penghapusan dosa. Karena akibat dari dosa itu adanya
Korban dibakar, habis menjadi abu. Abu itu nanti diinjak-injak. Ya, jadi kita nanti akan menginjak-injak jika kita selamat. Abu daripada orang-orang fasik dan bahkan setan akan kita injak-injak. Inilah kemenangan bagi umat-umat yang setia. Karenanya, tepung adalah tubuh Yesus, yaitu tubuh Yesus yang hancur. Sebab seluruh dosa ditanggungkan kepada Yesus dan karenanya dosa jadi hancur. Jadi debu dalam Yesus. Dari ilustrasi ini, serta bukti ayat-ayat Alkitab yang menyatakan kebenaran tentang roti, tepung, dan minyak. Apa yang semakin menjadi nyata dari gambar ini? Kalau roti itu adalah lambang Yesus, tepung itu adalah tubuh Yesus, minyak adalah Roh Kudus, apa yang menjadi nyata di sini? Bahwa Roh Kudus itu bukan oknum yang lain. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Ya, dari pelajaran ini kita bisa lihat bahwa Roh Kudus itu bukan oknum yang lain. Kalau orang mengajar Ka'bah dengan upacaranya terus mengajarkan Trinitas, ada yang salah. Entah dia salah memahami firman Tuhan atau salah dalam pikirannya. Ini semua dari Alkitab. Lalu setelah menjadi roti, apakah kita bisa pisahkan minyak dari tepung? Bisa? Tidak bisa, ya. Itulah sebabnya harus ada kuasa yang dapat melepaskan roh tersebut dan mencurahkannya. Ini penting dipahami karena ada yang mengajarkan bahwa roh itu adalah malaikat. Tidak mungkin Yesus mencurahkan rohnya. Atau dalam bahasa Inggrisnya melepaskan, divested katanya kan, dalam kutipan Roh Nubuat. Dia bilang tidak mungkin, karena tubuh tanpa roh sama dengan mati. Dia bilang, oh tidak mungkin. Tidak mungkin Roh Kristus itu adalah rohnya Yesus. Kalau dilepas dari Yesus, Yesus mati dong. Makanya dia bilang roh itu adalah malaikat. Nah ini kita harus mengerti dengan baik. Harus hati-hati kita juga. Karena banyak ajaran di luar sana. Ya. Tidak demikian dengan yang namanya ilahi. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Kita baca Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Artinya aliran air hidup itu sama dengan roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah kalau disebut aliran berarti ada sumbernya. Sumbernya itu siapa? Bapa. Sumber dari Bapa. Bapa di dalam anaknya, terus anaknya di dalam kita. Supaya melalui anaknya kita menerima rohnya Bapa. Tapi meskipun demikian, Yesus menjadi layaknya sumber. Kalau kita ingat kutipan dalam Kerinduan Segala Zaman dikatakan, hidup Bapa mengalir melalui putranya kepada sekaliannya dan kembali melalui putranya sebagai puji-pujian. Jadi Yesus sebagai saluran sebenarnya, tapi karena kita dengan Bapa sudah terpisah, yang kita bisa kenal dan lihat adalah Yesus. Yesus menjadi sumber bagi kita. Jadi Yesus oleh Bapa dijadikan sumber hidup, sumber roh. Roh itu tidak pernah habis mengalir dari dia, ya. Karena Yesus sumbernya. Jadi saat dikatakan dalam kutipan ini, surat nomor 119 tahun 1895 paragraf 18, kita baca ya. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Roh Kudus adalah dirinya. Dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui Roh Kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana. Nah saat dilepaskan bukan berarti Yesus tidak punya roh lagi. Tapi roh yang diberikan kepada kita adalah seluruh kepenuhan kealahan. Itulah yang Alkitab dan Nubuat katakan. Ya, diberikan tanpa batas. Roh itu adalah dirinya Yesus itu sendiri. Itu sebabnya disebut dilepaskan. Karena yang diberikan seluruhnya.
Kita sebagai manusia tidak bisa lepaskan roh kita, tapi yang ilahi bisa. Inilah pentingnya Yesus kembali kepada Bapa. Dia bilang, saya harus kembali. Karena kalau saya tidak kembali, maka penghibur itu tidak bisa datang. Karena dia sudah seutuhnya manusia. Dia tidak bisa lepaskan rohnya. Tidak bisa minyak itu dilepas dari tepung. Kalau sudah jadi roti, ya sudah menyatu, nggak bisa dilepas. Hanya yang ilahi yang bisa melepas itu. Maka Yesus bilang, adalah lebih penting saya pulang, lebih berguna untuk mereka, dia harus tinggalkan mereka. Supaya kembali ke surga untuk dimuliakan, diurapi. Saat itu dia terima kuasa, oleh kuasa itu bisa dilepaskan. Supaya dicurahkan kepada kita. Ini pentingnya memahami roti dengan tepung dengan minyak tadi. Supaya jangan disesatkan oleh ajaran yang salah. Jadi Yesus mencurahkan kepada semua yang percaya rohnya. Rohnya diterima oleh semua yang percaya dari dulu sampai sekarang. Tidak habis-habis. Karena dia menerima dari Bapanya. Oleh karenanya dalam upacara korban, semua lambang ini mengenai siapa? Yesus. Ya. Domba, tepung, anggur, tepung tambah minyak, minyak juga lambang daripada rohnya, jadi roti, roti juga itu Yesus. Jadi semuanya mengenai Yesus. Kenapa cuma 1-2 yang dipilih-pilih? Ini enggak, ini iya katanya. Ya. Ingat tadi, domba, 2 tekukur atau 2 merpati dengan tepung adalah sama. Jadi jangan hanya domba domba enggak perlu karena itu sudah digenapi di kayu salib. Tepung juga digenapi di kayu salib. Karena gambaran tepung adalah dosa yang sudah dihancurkan, yang sudah dibakar, tinggal abu dan dibuang untuk diinjak. Kalau tidak mengerti korban, jangan heran akhirnya salah memahami tentang hari raya. Domba hanya digambarkan sebagai Yesus tersalib saja. Bukan salah, tapi tidak selesai di situ. Itu makanya penting kita memahami tentang abu tadi, tentang tepung tadi. Ya. Karenanya saat Paulus berkata dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Domba sudah tersembelih dan digenapi dalam Yesus. Roti tidak beragi sudah digenapi dalam Yesus. Anggur digenapi dalam Yesus. Bahkan tepung juga digenapi dalam Yesus. Minyak, rohnya Yesus yang dicurahkan kepada kita. Semua yang lama sudah digenapi dalam Yesus. Itu sebabnya Paulus katakan, marilah kita berpesta. Titik. Tidak ya. Ini tantangannya saudara-saudara kita yang merayakan hari raya. Bukan hanya orang Indonesia. Saya ada ikuti kemarin sebuah video yang dipresentasikan oleh orang Amerika juga. Orang berbahasa Inggris. Ya. Mereka berhenti dengan let us keep the feast. Langsung berhenti di situ. Tidak baca kelanjutannya. Ya. Sama seperti dengan pada waktu lalu ada presentasi mengenai Trinitas. Ya. Dikatakan bahwa Allah satu, ya kan? Allah satu, menyuruh Roh 2, anaknya 3, ada 3, ya kan? Allah menyuruh Roh, anaknya, 3, kan ada 3. Ini orang Inggris yang bicara ini. Karena mereka punya pikiran untuk apa? Trinitas. Otaknya sudah di Trinitas sehingga yang jelas-jelas dikatakan Allah menyuruh roh anaknya. Roh anaknya bukan 2 kata. Satu kata menyatakan rohnya Yesus. Tapi mereka dibagi 2. Allah menyuruh roh, 2 anaknya, 3. Ya.
Karena di otaknya sudah Trinitas, sehingga berusaha melihat tiga. Sama seperti saudara-saudara kita yang merayakan hari raya. Karena di otaknya hari raya, hanya baca, marilah kita berpesta. Let us keep the feast, titik. Tidak lihat yang lain. Mereka jarang membahas kelanjutannya. Paulus berkata, mari kita berpesta bukan dengan ragi lama. Ya. Dikatakan, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu, apa itu roti tidak beragi? Dia jelaskan juga, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah sekarang yang perlu kita lihat, apa itu ragi lama yang harus dibuang. Efesus 4 ayat 21 dan 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia lama, ragi lama. Manusia baru, adonan baru yang tidak beragi. Perhatikan yang warna kuning. Buang ragi lama supaya kamu jadi adonan yang baru. Ya, manusia lama tanggalkan, kenakan manusia yang baru. Apa ciri khas adonan yang baru? Ciri khasnya adalah adonan itu tidak beragi. Paulus katakan sebab kamu memang tidak beragi. Nah bagaimana caranya supaya tidak beragi? Paulus lanjutkan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kita jadi adonan baru atau jadi manusia baru yang tidak beragi karena Yesus telah mati sebagai domba Paskah. Sebab kematian Yesus menghancurkan, ya, menghanguskan, menghapuskan hutang dosa kita. Dosa-dosa itu hancur, tidak ada, jadi abu. Kemudian Paulus juga berkata dalam Kolose 3 ayat 5-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi kita semakin lihat ragi lama itu adalah dosa yang harus dibuang, manusia lama yang harus dilepaskan. Kita harus mengenakan manusia baru, adonan baru. Inilah makna ragi yang lama. Sebab ragi itu adalah dosa dan kita dalam Yesus menjadi roti tidak beragi. Bebas dari dosa sebab domba Paskah kita yaitu Yesus telah disembelih. Sebab mereka yang hidup dalam Yesus menerima hidup atau roh dari Yesus. Oleh karenanya, pesta yang Paulus maksudkan bukan pesta lama yang butuh berkilo-kilo tepung, berliter-liter minyak dan anggur, bukan. Tapi pesta yang baru, yaitu marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi, dengan mengolah tepung 3,6 kilo, dengan 1,5 liter minyak. Begitu? Ada disebut dengan Paulus begitu? Tidak ya? Marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah siapa yang murni dan benar? Hanya Yesus. Ingat, isu ragi dalam Korintus ini adalah mengenai dosa. Kita buka 1 Korintus 5 ayat 1. Perhatikan sampai Paulus tegur, kenapa sampai dia tegur keras. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bayangkan ini, dalam jemaat Korintus ada percabulan yang dibuat hanya di situ, orang kafir saja tidak buat.
Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Orang kafir saja tidak buat, tapi jemaat Korintus buat. Ini konteksnya 1 Korintus 5. Jangan langsung lihat, mari kita berpesta. Stop di situ. Ya. Perhatikan ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Untuk mengkamiri adonan cukup sedikit ragi. Ya. Apa yang terjadi di Korintus itu adalah ragi, dosa, bisa mengkamiri seluruh jemaat. Sebab yang berbuat cabul itu adalah anggota jemaat itu sendiri yang menyebut dirinya saudara. Jadi dalam jemaat Korintus ada ragi lama yang dapat mengkamiri jemaat ini, adonan ini. Paulus minta buang, kalau enggak ini jemaat ini akan menjadi adonan yang ragi lama, melakukan cabul yang bangsa kafir saja tidak bikin. Ya, luar biasa jemaat Korintus ini. Itu sebabnya ayat 7 Paulus katakan apa? Buang supaya kamu jadi adonan yang baru, tidak beragi. Tidak ada lagi cabul-cabul itu. Ini penting kita pahami karena umumnya konteks yang sebenarnya tidak diajarkan. Sebab hanya mau fokus kepada mari kita berpesta. Itu fokusnya. Mereka tidak lihat kenapa Paulus bicara itu. Dan makan apa yang harus kita makan. Benar kita berpesta, tapi bukan dengan ragi lama. Bukan dengan adonan yang lama, tapi dengan adonan baru yaitu yang tidak beragi. Itu sebabnya Yesus perintahkan kepada Paulus pedoman perjamuan suci, yaitu makan roti tidak beragi dan minum anggur. Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pertanyaan, apa bedanya lagi? Darah dalam perjanjian lama dengan darah dalam perjanjian baru. Apa bedanya? Kenapa Yesus bilang ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku? Apa bedanya yang lama dengan yang baru? Toh ada menggunakan darah. Memang betul ini darah domba, ini darah Yesus. Tapi apa bedanya yang paling utama, yang penting bagi kita? Supaya jangan nanti sama-sama makan roti dengan minum anggur kok. Apa itu darah? Hidup. Darah itu sama dengan hidup. Hidup itu sama dengan roh. Di perjanjian yang lama, darah itu memang lambang hidup. Tapi apakah itu roh? Bukan. Oleh karena itu, pada perjanjian lama, Tuhan bilang apa sama bangsa Israel? Ini hukum, lakukan, aku akan berkati. Di perjanjian yang baru, Paulus bilang apa? Hukum itu. Di dalam perjanjian lama dibilang hukum. Di perjanjian baru, Paulus bilang apa itu? Yesus. Di perjanjian baru, Yesus bilang inilah darahku, darah sama dengan hidup, hidup sama dengan roh, rohnya siapa? Rohnya Yesus. Di perjanjian lama, bangsa Israel diperintah untuk melakukan. Yesus di mana? Bukan dalam hidup mereka. Tapi di perjanjian baru kita diperintahkan untuk turut hukum. Yesus di mana? Di dalam hidup kita. Bukan kita lagi yang melakukan, tapi siapa? Yesus yang melakukan. Itu sebabnya kita diselamatkan oleh iman. Oleh iman Kristus tinggal dalam hati kita. Efesus 3 ayat 17. Ini bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama belum ada roh Kristus. Jadi mereka melakukan atas perintah. Itu tidak heran mereka pada waktu itu bahkan sampai sekarang melakukan tindakan perbuatan untuk keselamatan bangsa Israel. Mereka jadikan itu standar. Oh, Tuhan bilang begini, saya lakukan. Tuhan begini, saya lakukan. Oh, kalau begitu, kalau saya lakukan ini, saya diberkati. Problemanya mereka melakukan di luar kehendak Tuhan. Yang penting saya berbakti hari Sabat, tapi saya melakukan yang lain tidak apa-apa. Bangsa Israel berdagang pada hari Sabat, membawa dagangannya lewat pintu gerbang pada hari Sabat. Yang penting saya berbakti hari Sabat.
sesuai perintah Tuhan. Bukan melakukan sesuai kehendaknya. Makanya katanya Tuhan kepada Musa, di dalam awan itu ada malaikat saya yang saya utus. Nama saya di dalam dia. Apa kata Bapak kepada Musa? Jangan menurhaka sama dia. Dosamu tidak dihapuskan. Dengarkan dia. Jadi kalau yang Yesus bilang dengar, tapi bangsa Israel dengar? Tidak dengar. Yesus ada saat itu, memang tidak tinggal dalam hidup mereka, tapi bersama mereka. Mengarahkan, memimpin, menuntun, tapi mereka tidak ikut. Nah sekarang ini lebih istimewa kita. Yesus di dalam hidup kita. Yang mengerjakannya. Makanya katanya, Yohanes, dia terbesar dari semua yang telah dilahirkan oleh wanita atau perempuan. Tetapi di sorga, yang terkecil lebih besar daripada Yohanes. Karena Yohanes tidak merasakan kerajaan kasih karunia. Tapi kita merasakan kerajaan kasih karunia. Ini bedanya yang lama dengan yang baru. Yesus bilang ini memang darah, tapi darah perjanjian yang baru. Darahku, hidupku, rohku. Jadi pada waktu kita mengikuti perjamuan suci, yang kita minta rohnya siapa? Rohnya Yesus, hidupnya Yesus. Kalau mereka yang merayakan hari raya menggunakan roti dan juga anggur sebagaimana hukum Taurat katakan, mereka katakan mereka juga minta roh. Mereka minta kehadiran Roh Kristus dalam hidup. Itu selaras atau tidak dengan pekabaran Alkitab? Tidak selaras. Roti dan anggur yang lama bukanlah rohnya dan hidupnya Yesus. Tapi lambang daripada roh dan hidupnya Yesus. Yang baru, roti dan anggur itu adalah hidup dan darahnya Yesus. Paulus katakan dalam buku Galatia bahwa hukum Taurat itu seperti kepala sekolah. Ya kan? Ada ingat itu ya ayat itu? Hukum Taurat itu seperti kepala sekolah. Jangan, oke, jangan. Tapi begitu iman datang, siapa iman ini? Yesus. Kepala sekolah nggak diperlukan lagi. Sebab hukum itu adalah Yesus kegenapannya. Dan begitu Yesus datang, tidak perlu lagi kepala sekolah. Sebab dia sendiri itu yang membuat hukum itu, hidup waktu itu bersama mereka, sekarang hidup di dalam kita. Ini pentingnya kita memahami pesta yang lama dengan pesta yang baru. Roti dan anggur yang lama dengan roti anggur yang baru. Tidak bisa mereka menggunakan pesta yang lama untuk dasar sebagai meminta Roh Kristus. Nggak bisa. Karena itu beda maknanya, itu lambang. Dan harus bergabung domba, roti, minyak, anggur. Harus sama-sama. Nggak bisa, satu saya hapus, yang lain saya pakai. Nggak bisa begitu. Pedomannya bukan demikian. Nah bagaimana untuk bisa menikmati pesta yang baru ini? Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Kita sudah bahas, kita lihat penjelasannya lebih rinci lagi dalam Yohanes 6 ayat 53 dan 58. Apa makna daripada tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, atau makna makan daging dan minum darahnya ini? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Kalau kita tidak makan daging Yesus dan minum darah Yesus, kita tidak punya hidup. Artinya, daging dengan darah Yesus sama dengan apa? Hidup. Hidup sama dengan roh. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Makin jelas lagi, daging dan darah sama dengan hidup, yaitu hidup yang kekal. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Artinya barang siapa yang terima hidupku, rohku, aku tinggal dalam dia, dia dalam aku. Roh Nubuat katakan, tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita adalah dengan selalu menerima apanya? Rohnya, ya, kerinduan segala zaman katakan. Ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Ingat,
bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mohon maaf, saudara-saudara kita yang merayakan hari raya, katakan bahwa kita perlu makan roti karena itu adalah meat atau makanan yang adalah lambang hidup. Sekarang saya tanya, dengan makan roti itu, apa kita hidup kekal? Akan mati kita? Akan mati. Ya, jadi dengan makan roti yang katanya mereka lambang hidup, tetap akan mati kita. Ada gunanya kalau gitu makan roti itu? Tidak ada gunanya. Toh juga itu akan tidak membuat kita hidup kekal, kita akan mati juga. Dan jadi hanya lambang saja. Nah, supaya kita makan roti dan hidup kekal, roti yang mana kita makan? Daging dan darah Yesus yang adalah hidupnya, yang adalah rohnya. Inilah pesta yang Paulus minta kita lakukan. Itulah perjamuan suci yang Yesus maksudkan. Karenanya Roh Nubuat berkata, makan daging dan minum darah Kristus ialah menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Percaya bahwa Ia mengampuni dosa-dosa kita dan bahwa kita sempurna dalam Dia. Oleh memandang kasih-Nya, oleh merenungkannya, oleh meminumnya, kita mendapat bagian dari sifat-Nya. Sebagai makanan perlu untuk tubuh, demikian juga halnya dengan Kristus untuk jiwa. Makanan tidak dapat memberikan manfaat kepada kita kecuali kita memakannya, kecuali makanan itu menjadi bagian dari tubuh kita. Demikianlah Kristus tidak bermanfaat bagi kita jika kita tidak mengetahui Dia sebagai juru selamat pribadi. Suatu pengetahuan secara teori melulu tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Kita harus makan daripadanya, menerima Dia dalam hati, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan kita. Kasih-Nya, rahmat-Nya harus dipahami baik-baik. Perhatikan itu, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan kita. Itu makna daripada makan daging dan minum darah Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Hidupnya Dia jadi hidup saya, menggantikan. Itu sebabnya, ingat kutipan ini, renungan pagi tahun lalu. Pemberian roh itulah pemberian hidup Yesus, sebab roh itu sama dengan hidup. Makan daging, minum darah Yesus sama dengan hidup Yesus, sama dengan rohnya. Kalau kita terima itu sama dengan memakan daging dan tubuh Yesus. Pemberian roh itu sama dengan pemberian hidup, yaitu hidupnya Yesus, sebab memang roh sama dengan hidup. Inilah pesta yang baru itu. Menerima Kristus dalam hati kita agar Dia makan bersama kita dan kita bersama dengan Dia. Untuk apa pelihara hari raya, tetapi sesama anggota saling kecam. Yang satu merasa lebih benar, yang lain merasa lebih jujur dari yang lain. Apakah roh Kristus yang demikian? Tentu tidak. Ingat, kita bukan berbicara antara Trinitas dengan non-Trinitas. Kita berbicara tentang di dalam non-Trinitas. Artinya pengertian tentang roh Kristus harus mengubahkan hidup kita. Jika karena hari raya, ya saya ulangi, jika karena hari raya roh Kristus jadi hilang dan terjadi perpecahan, berarti itu bukan kehendak Kristus. Sebab Yesus sudah berdoa, ingat ya, Yesus sudah berdoa agar kita menjadi satu, yaitu Bapa dalam anak dan anak dalam kita. Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 23. Yesus tidak pernah berdoa agar kita pelihara hari raya agar bersatu. Tidak. Dan terbukti yang pelihara hari raya akhirnya pecah. Di Amerika, di Australia, di Indonesia pecah. Karena bukan Kristus yang perintahkan. Ingat kembali kutipan ini yang terdapat dalam manuskrip 19 ayat 1897. Kutipan terakhir ayat paragraf 18. Kenapa kita perlu ulangi, nanti saudara lihat. Dalam peraturan ini, peraturan apa ini? Perjamuan kudus. Kristus membebaskan murid-muridnya dari perhatian dan beban kewajiban Yahudi kuno dalam tata cara dan upacara. Kenapa disebut beban? Ya, disebut beban ini, ya. Karena setiap hari harus berapa domba? 2 domba. Harus berapa kilo tepung? 7,2 kilo tepung. 3 liter minyak, 3 liter anggur setiap hari. Hari Sabat kali 2. Mau bikin roti 14 kilo hari Sabat. Dari tepung. Tidak beragi lagi itu.
Kalau tepung tidak beragi, kita adon keras, betul enggak? Bukan lembut. Beban, Yesus mau bebaskan dari beban itu, tapi orang mau beban itu lagi. Ya, ini yang uniknya. Ini tidak lagi memiliki kebaikan apapun, karena lambang bertemu dengan kegenapan dalam dirinya. Mau roti, mau anggur, mau tepung, mau minyak, mau domba, semua dalam Yesus. Ya. Otoritas dan dasar dari semua tata cara Yahudi yang menunjuk kepadanya sebagai persembahan besar dan satu-satunya yang manjur untuk dosa-dosa dunia. Dia memberikan peraturan sederhana, bukan beban, sehingga hal tersebut boleh menjadi waktu yang istimewa ketika dia sendiri akan selalu hadir untuk memimpin setiap orang yang berpartisipasi dalamnya agar merasakan denyut nadi hati nurani mereka sendiri. Sebab yang berbicara, yang bekerja dalam hati adalah Yesus itu, sehingga mereka bisa dengar. Untuk apa? Untuk sadarkan mereka pada pemahaman tentang pelajaran yang dilambangkan. Untuk menghidupkan kembali memori mereka, untuk insafkan dosa, dan untuk menerima persembahan pertobatan mereka. Yesus mau bebaskan. Dia kasih yang sederhana. Bikin roti tidak beragi dengan anggur, itu adalah lambang yang baru mengenai saya. Itu adalah lambang daripada menerima roh saya. Dan saya akan hadir waktu kamu melakukannya. Kamu nggak usah pusing lagi dengan yang lama. Itu repot, beban itu. Cukup tentukan waktu, kapan mau, hari Sabat, kapan? Sabat depan kita bikin, laksanakan. Ya. Tidak perlu hitung tanggal berapa. Oh sekarang bulan berapa ini? Kan mereka harus hitung. Kalau mau ikut, kan kalau Paskah kan di bulan apa itu? Sekitar April ya, April, bulan saya lupa bahasa Yahudinya. Lalu tanggal 14, habis itu hitung lagi 7 minggu, Pentakosta. Ya? Iya. Bulan Abib ya. Kemudian nanti 7 minggu, Pentakosta. Habis itu bulan ke-7, itu Hari Raya Pondok Daun, Minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 adalah 7 minggu. Hari Raya 7 minggu sesudah roti tidak beragi, itu adalah Pentakosta. Lalu ada bulan ke-7 untuk pendamaian. Habis itu ada tiup serunai, pondok daun dan sebagainya. Ya, mereka harus hitung-hitung itu. Lalu lagi apa lagi? Bulan baru. Harus cek lagi bulan baru. Kapan bulan baru ini? Itu beban. Kalau Yesus bilang ini, yang Yesus bilang ini tidak demikian. Tentukan waktu, hari Sabat, laksanakan. Karena itu perjanjian yang baru. Mengenai hidup saya, roh saya. Bukan yang lalu lambang. Kiranya ini menjadi pembaruan. Mohon maaf agak lewat sedikit. Tapi bisa menjadi membuka pikiran kita. Jangan sembarangan bikin ajaran atau doktrin kalau tidak tahu dasarnya. Dasar mengenai korban, dasar upacara di Ka'bah, yang mana kalau kita pelajari kita akan lihat, oh berarti salah. Melaksanakan ini salah. Tapi kalau orang memang sudah mau buat, apapun yang dalam hatinya, dia akan buat. Oleh karena itu peranan kita bagian yang lain adalah dengan berdoa. Kita boleh ajar, tapi yang berikut adalah kita doakan. Karena yang bisa menjamah hati hanya Yesus saja. Mudah-mudahan mereka mau membuka hati kepada Yesus dan terima kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.